Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih videonya ya, supaya lebih paham lagi tentang tadi pembahasan kita yang pertama, yakni pencatatan analisis transaksi. Oke, yang perlu diketahui dari analisis transaksi itu yakni yang pertama adalah kegiatannya ataupun transaksinya. Transaksi di sini cakupannya adalah transaksi akuntansi atau ekonomi ya. Transaksi akuntansi atau ekonomi dia terdiri dari tadi saya bilang adanya pelaku, adanya kegiatan, adanya periode waktu, terus adanya nominal atau bisa diukur dengan uang ya. Oke, yang kedua yang perlu kamu ketahui yakni setelah tadi transaksi adalah objek transaksi. Nah, kalau objeknya ini kamu perlu ketahui dari mana Bu? Dari dokumen. Dokumen ini bisa berupa dari struk, bisa bond, bisa juga dari kwitansi atau lainnya. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen itu yang bisa, atau cek. Pernah lihat cek kan, itu bagian dari dokumen. Atau pernah lihat giro juga bagian dokumen ya. Oke, kita mau buat yang namanya analisis transaksi. Kalau mau buat analisis transaksi berarti kita harus buat namanya buku analisis transaksi. Buku analisis transaksi gampang sekali membuatnya. Kamu cukup buat seperti membuat jurnal umum. Pertama buat dulu bagannya ya, buat dulu bagannya. Alinea pertama ini namanya nama perusahaan, nama perusahaan, atau kita buat PTX. Oke, yang kedua di sini laporan. Laporannya ini apa? Nah, laporannya ini adalah analisis transaksi. Selanjutnya ada periode. Periodenya kapan? Kalau periodenya Januari, tulis Januari. Kalau periodenya Desember, tulis Desember misalnya ya. Oke, yang kedua itu kita buat ada namanya di sini kolom-kolomnya. Oke. Karena memang di sini kita perlu hanya melihat daripada objek tersebut. Tadi yang saya katakan kamu hanya mengingat yang namanya plus dengan minus. Cukup dua ini, tambah dan kurang. Oke, di sini kita buat nomor, di sini ada nama transaksi, saksi, ya. Di sini ada positif, ada negatif, ada tambah dan ada kurang, ya. Oke, kita contohkan satu transaksinya. Ya, contoh transaksi tanggal 1 bulan 1, Bang Randy membeli pulpen sebesar 10.000. Oke. Dari kegiatan ini kamu analisis dulu sebelum kamu cantumkan ke dalam buku. Ya, ini namanya buku analisis transaksi. Caranya, yang pertama itu kamu tulis dulu transaksinya apa. Transaksinya yaitu membeli. Membeli. Berarti Bang Randy posisinya membeli, ya. Membeli itu objeknya apa? Yang tadi yang pertama pulpen. Pulpen, yang kedua uang tunai karena dia belinya pakai uang tunai. Oke, pulpennya sebesar 10.000 ya. Oke, kita analisis dulu kegiatannya, yakni objeknya yakni pulpen. Tadi kita sudah buat transaksinya yakni membeli, objeknya pulpen dan uang tunai. Pulpennya bertambah atau berkurang Bu? Pulpennya bertambah untuk Bang Randy dan uang tunainya berkurang. Dari sini kita bisa masukkan ke dalam buku analisis transaksi ya. Kita masukkan saja nomor 1 ya. Berarti nama transaksinya apa di sini? Nama transaksinya dibuat sini pulpen. Atau membeli pulpen juga boleh. Posisi pulpen gimana? Bertambah. Kalau posisi pulpennya bertambah, kita buat di sini. Masukkan nilai nominalnya berapa? 10.000. Selesai, pulpen kamu checklist atau kamu coret. Yang kedua kita masukkan uang tunai. Masukkan langsung uang tunai. Posisinya di mana? Berkurang. Lihat posisinya berkurang. Ya, di sini kosong, di sini kosong, di sini 10.000. Selesai untuk tanggal 1 bulan 1.
tutup. Saya contohkan lagi nomor 2. Tanggal 2 bulan 1. Dipinjam uang ke perusahaan hidup segar sebesar 2 juta. Oke, dari kegiatan ini kita harus ambil dulu apa kegiatannya. Kegiatan akuntansinya apa? Pinjam meminjam. Meminjam. Oke, apa yang dia pinjam? Objeknya uang tunai. Selanjutnya apa lagi objeknya? Utang. Oke, kita lihat uang tunainya. Uang tunainya ini bertambah atau berkurang? Bertambah, karena kita melakukan proses peminjaman uang. Selanjutnya utang ini tadi, karena kita melakukan pinjaman berarti utang kita bertambah. Ini kita masukkan ke dalam buku transaksi tadi. Nomor 2. Ya. Nomor 2 itu berarti yang kita masukkan pertama yakni uang tunai. Di sini uang tunai. Posisinya bertambah, berarti kita masukkan di yang bertambah. Ya. Di sini berarti 2 juta. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada utang. Utang juga posisinya bertambah. Maka kita buat di sini yang bertambah. Ya, di sini 2 juta. Kalau sudah selesai kita tutup. Kita tutup, inilah yang namanya buku analisis transaksi. Jadi di analisis transaksi untuk pencatatan analisis transaksi telah selesai. Kalau dia kegiatannya hanya 2, tapi kalau kegiatannya 10 berarti analisis transaksinya 10. Kalau kegiatannya ada 50 berarti analisis transaksinya ada 50. Oke. Di sini ada pertanyaan, silahkan sebelum nanti saya lanjutkan untuk video di jurnal umum.